Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Fauji, penyuluh hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Subang. Dalam kesempatan video kali ini saya akan coba membahas mengenai permasalahan yang ada di masyarakat. Salah satunya yaitu penyerobotan tanah perkebunan milik negara oleh masyarakat atau oleh badan hukum lain. Nah, dasarnya mereka menyerobot itu banyak gitu ya. Karena misalnya dianggap ditelantarkan atau dianggap HGU-nya telah habis, belum diperpanjang, sehingga dianggap menjadi tanah negara bebas yang bisa dikuasai oleh masyarakat. Nah, sebelumnya apa sih HGU ya? Hak guna usaha ini apa? Dalam Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960, lalu dalam PP nomor 40 tahun 1996 yang telah dicabut dengan PP nomor 18 tahun 2021 tentang hak atas tanah, hak pengelolaan dan pendaftaran tanah. HGU ini adalah salah satu hak atas tanah yang peruntukannya untuk usaha perkebunan atau perikanan. Menurut Undang-Undang Perkebunan, HGU ini berlaku selama 35 tahun dan bisa diperpanjang selama 25 tahun. HGU ini dapat diberikan kepada perseorangan atau badan hukum yang berdasar hukum Indonesia dan bertempat di Indonesia. Lalu masuk kepada permasalahan bagaimana sih status yang HGU-nya telah habis milik perkebunan negara. Sebelumnya ada masyarakat mendalilkan tanah HGU yang telah habis ini kembali menjadi tanah negara. Yang memang tidak salah karena diatur dalam PP 4096 seperti itu. Lalu melandaskan kepada pasal 18 yaitu adanya kewajiban pengosongan lahan. Meskipun sebenarnya HGU yang telah habis pun baik itu milik swasta ataupun milik negara, ada perlindungan terhadap aset di situ sebenarnya ya. Lalu khusus kepada masalah ini adalah tanah milik perkebunan negara. Dalam PP nomor 18 tahun 2021 yang terbaru bahwa dalam pasal 22-nya HGU yang telah habis ini kembali lagi menjadi tanah negara dan hak atau hak pengelolaan. Jadi kembali lagi menjadi tanah negara atau hak pengelolaan. Kalau sebelumnya tidak ada pengaturan seperti ini. Jadi ada penafsiran bahwa sama saja milik negara dan milik swasta ini menjadi tanah negara bebas. Nah, padahal berbeda. Jadi ditegaskan di sini. Ada disebutkan di sini perbedaannya hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini dalam Undang-Undang Agraria nomor 5 1960 tidak dijelaskan dengan tegas, namun dalam penjelasan hanya disebutkan tentang pengelolaan. Lalu dalam PP nomor 40 1960 disebutkan mengenai hak pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang pelimpahan kewenangannya diserahkan kepada pemegangnya. Lalu ada perubahan dalam PP 18 dirubah menjadi hak menguasai dari negara yang sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaannya. Nah, di situ ada hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini muncul sebenarnya untuk perkebunan negara ini atas konversi ya dari hak sebelumnya. Di situ sebelumnya ada hak konsesi, ada hak erpah ya waktu perkebunan milik Belanda sebelumnya yang telah dinasionalisasi, yang diberikan atas penugasan khusus kepada kementerian untuk usaha perkebunan. Lalu muncullah HGU untuk BUMN perkebunan negara. Nah, di sini ada perbedaan karena hak pengelolaan ini kepada pemerintahan pusat, daerah, kepada badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, kepada bank atas tanah atau badan hukum lain yang ditunjuk oleh pusat ya. Jadi perbedaannya adalah
karena kembali lagi menjadi hak pengelolaan setelah HGU-nya habis pun, maka tidak serta-merta bisa dikuasai oleh masyarakat. Karena hak pengelolaannya ada pada kementerian. Jadi, jika memang akan dimohonkan untuk diminta atau digunakan untuk masyarakat atau untuk kepentingan lain, misalnya untuk fasilitas umum, maka harus dimintakan permohonannya kepada kementerian bersangkutan. Nah, itu alurnya seperti itu. Jadi tidak bisa diserobot begitu saja atas dasar misalnya HGU-nya telah habis, atas dasar ditelantarkan dan lain sebagainya. Nah, jadi jelas ya di sini permasalahannya, solusinya seperti apa? Sebenarnya jika HGU-nya telah habis, perusahaan milik negara atau BUMN ini sebenarnya ada peraturan BUMN-nya sendiri yang mengatur tentang kerjasama pemanfaatan lahan. Jika memang masyarakat memerlukan untuk usaha misalnya perkebunan rakyat, misalnya ada kerjasama nanti bisa dimohonkan kerjasama. Jadi tidak perlu diserobot, dimohonkan saja kerjasamanya atas dasar kelompok tani atau perseorangan. Lalu misalnya untuk usaha di luar perkebunan pun telah diakomodir di PP terbaru pun diperbolehkan. Tapi dimohonkan dulu apakah kerjasamanya nanti seperti apa. Bahkan untuk fasilitas yang lain pun bisa, misalnya selain dengan kerjasama bisa dengan cara hibah, gitu ya. Dengan cara hibah itu pun sama, dimohonkan dulu kepada pemegang haknya, kepada kementerian. Jadi itu jawabannya atas permasalahan ini, bahwa telah ada PP terbaru nomor 18 tahun 2021 yang telah mengatur dengan tegas, dengan lebih jelas dibanding PP 4096. Jadi kembali lagi kepada tanah negara atau hak pengelolaan. Jadi tidak serta-merta dapat dikuasai langsung oleh masyarakat. Ada tata cara khusus jika memang ingin menggunakan tanah negara tersebut, meskipun HGU-nya telah habis. Jadi sekian saja informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kesalahan penyampaian ataupun ada kesalahan data, saya mohon untuk bisa dikoreksi. Silahkan di kolom komentar. Mudah-mudahan menjadi bahan informasi bagi masyarakat. Semoga membantu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita akan coba membahas permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan hukum. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.